حي على Mengamalkan agama ini Bapak, kita memerlukan iman dan yakin yang sempurna. Dan hendaklah kamu istiqamah dalam amal-amal kamu. Apa itu istiqamah? Beliau katakan istiqamah adalah mengamalkan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan semua perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, untuk mengamalkan amal-amal agama ini diperlukan sifat sabar. Beliau katakan sifat sabar ini seperti minyak. Ada kendaraan Pak, bagus, mesinnya bagus, bodinya bagus, semuanya bagus. Kalau tidak ada minyak, dia tidak bisa berjalan. Kalau minyak sedikit, sedikitlah jarak bisa dia tempuh. Tapi Bapak, ada juga sepeda motor, ya, bentuknya itu sudah katakanlah nggak layak pakai lagi, jelek, butut, jelek dia. Minyaknya penuh, insya Allah bisa berjalan jauh, bahkan bisa bawa beban yang banyak. Dia perhatikan Pak, kalau kita ke daerah pikiran itu kan, banyak sepeda motor itu yang maaf, yang begitu jelek dia. Bisa bawa sawit begitu banyak, bisa panjang lagi dia. Demikian Bapak, hari ini ada orang yang tubuhnya lemah, kekuatannya pun nampak lemah, terbungkuk-bungkuk lagi, tapi minyaknya banyak, bisa dia datang ke masjid ini bahkan bisa beramal melebihi orang-orang yang sehat yang nggak punya minyak tadi, jemaah sekalian. Maka katakan, sabar ini juga seperti batu bata dalam kamu membina bangunan. Kalau sedikit batu bata, tanyalah Pak Rijal. Kalau saya bikin bak mandi. Pak Rijal. Kalau sedikit batanya, padahal saya bikin beranda saja. Kalau banyak batu batanya, makin besarlah bangunan bisa dibina. Batu batanya tidak terbatas, insya Allah tidak terbataslah bangunan yang bisa dibina. Nah, kenapa ini Bapak kita sabar amal, habis batu bata kita, habis minyak kita, dan tidak ada usaha itu lagi. Ini bisa semalam Pak, menasihat semalam di Kuala Lumpur semalam. Dia katakan untuk mendapatkan agama sempurna dalam tubuh kita juga sekalian, untuk mendapatkan amal yang sempurna, karena telah matlamat tujuan hidup kita, maka kita harus buat dakwah. Nah jemaah sekalian, dan dalam buat dakwah ini, kamu akan diuji macam-macam kepayahan, kepedihan, kesempitan, dan ketakutan. Nah, kalau kita Bapak di dalam ujian tadi tidak bahagia, maka kita tidak pernah sampai ke tujuan. Masyarakat katakan, Kuala Lumpur semalam itu, kalau kita ketika dalam buat dakwah ditimpa kesusahan, ditimpa kesempitan, kita tidak bahagia, tidak gembira, maka kita tak akan pernah sampai ke tujuan, kata beliau Bapak sekalian. Memang kita akui Pak, kerja yang mudah, kerja dari Pak, kerja Nabi-Nabi. Hadiah yang pertama memang itulah kesempitan, kepayahan. Tidak ada kerjaan aja Bapak yang semuanya itu dengan kemudahan dia. Nah, beliau katakan, kalaulah orang tidak taat dalam ujian, dia akan mundur. Bermakna dia tak akan pernah sampai ke dalam tujuan, yang ini agama sempurna ada dalam diri dia, jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, terlebih-lebih lagi kepada kaum wanita, kita harus kerja, kata beliau itu, melebihi kerjanya laki-laki. Kebaikan suatu negeri Bapak tergantung kita punya wanita. Kebaikan suatu daerah tergantung kita punya wanita. Nah, maka Bapak mengusahakan perkara wanita-wanita kita.
Nah jemaah sekalian, wanita adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Hingga Nabi katakan 3 yang kusenangi, minyak wangi, salat dan wanita. Ini bukan perkara nafsu, bukan perkara nafsu. Sebab dengan kekuatan wanita lah Bapak, kita akan kuat di dalam kerja dakwah ini. Hanya dengan bantuan wanita Bapak, kita akan kuat dalam kerja dakwah ini Bapak sekalian. Pak, waktu safar-safar kemarin itu kita kerja di Bukit Tinggi Pak, jadi Bukit Tinggi. Jadi saat itu kita ada kerja, ada perempuan yang hamil besar Pak, kurang lebih 7 bulan hamilnya itu dia. Dan maaf keadaan kami tidak begitu baik, karena ekonomi dia tidak begitu baik. Lalu kita kerja Pak sekalian, lakinya ini memang sudah lama tidak berusaha lagi dia jemaah sekalian. Maka kita bikin bayan masturo, semangat lagi istrinya. Maka di balik tabir itu kita ngomong sampai bayan masturo, dia bilang, Pak Sopir saya tidak bisa keluar, istri saya sedang hamil, dia bilang. Ini hamil 7 bulan. Langsung Pak, ini orang awak Pak, orang Padang, sama seperti orang Madinah. Sama Pak, orang Madinah Pak, sama kayak orang Padang. Apa itu? Perempuan punya kuasa lebih. Dia ketok dinding Pak, Bang, aku yang hamil, bukan abang yang hamil. Aku yang hamil, bukan abang yang hamil Bang, katanya. Ini ada tapakut doang, ada duit katanya, ada pitih katanya. Dia ketuk lagi orang itu Pak, memang dari papan Pak dinding rumah itu, cincin keluarkan Pak. Ini abang pakai katanya. Pai sampai bulan, kalau 40 hari ambo yang pergi katanya. Allah. Kita pun tak kaji ibadah tapi Pak ya kan. Ini Pak kekuatan wanita. Itu Pak kemarin tahun lalu Pak kita safar di Padang kita kan. Asbab wanita seperti itu Bapak, target kayak Bapak cuma 7 jemaahnya Bukit Tinggi, sampai angket tidak tangkap itu Bapak 7 jemaah. Kita bikin program suruh Bapak, Allah keluarkan Bapak jadinya Pak 30 jemaah jadinya Bapak sekalian. Luar biasa. Bahkan ada jemaah Bapak, itu jemaah itu terang-terang perempuan kita ngomong target, enggak satu perempuan dua, dia buka tabirnya Bapak, dia bilang, "Jadilah kamu laki-laki, jangan seperti perempuan," katanya gitu. Bapak. Luar biasa Bapak sekalian. Luar biasa, Pak. Ini kekuatannya, Pak. Kekuatannya luar biasa ini. Luar biasa, Pak. Jadi Pak, kita Pak 2 tahun lalu kita bikin mastur ke Afrika, Pak. Afrika ini Pak negaranya memang negara yang begitu daif, iya kan? Begitu keadaan lemah. Tidak semua Afrika, tapi kita sudah pergi beberapa Afrika, kita sudah pergi beberapa negara. Memang karena Jawa aja kita kirim daerah-daerah yang begitu daif keadaannya, Bapak sekalian. Luar biasa, Pak. Saking daifnya itu Bapak, orang ini hanya terbiasa makan tepung disiram air, itulah makan siang makan malam Bapak sekalian. Itu saja Pak. Tepung itu siram air hangat, jadi adonan kue Bapak. Itulah makanan mereka. Tambah sedikit garam. Luar biasa Pak. Jadi Bapak sekalian, perempuan-perempuan sana itu Bapak merasa bangga kalau itu dia lama di rumah, lakinya lama fisabilillah Bapak sekalian. Jadi sinilah kan bangga kalau laki bikin 6 bulan di laut. Ala jaleh pitinya ya Pak ya kan. Jaleh pitinya payah sampai bulan 6 bulan di laut. Nah jemaah sekalian, sebenarnya Pak kita Pak ya malu Pak dengan perempuan. Kenapa malu dengan perempuan Bapak? Kenapa malunya Pak dengan perempuan Bapak ya? Nah Bapak, perempuan itu Pak luar biasa ketahanan, luar biasa kekuatan imannya dia. Maka pada masa Nabi, ketika Nabi wafat Bapak sekalian, Nabi wafat jemaah sekalian, tidak ada perempuan yang murtad, laki-laki yang murtad banyak. Kalau perempuan ini Pak sudah masuk yakinnya Pak kepada suatu hal, apapun dia bikin, lama sudah Pak, kurang lebih Pak 20 tahun atau lalu Pak, kita keluar Pak dari Indramayu Pak, kita keluar Pak ke Indramayu jalan kaki. Di sana Bapak yang tinggal hanya laki-laki
dan perempuan dan orang tua yang sudah sepuh dan anak-anaknya Pak sekalian. Kalau Pak mereka sudah menikah, ya kan? Mereka sama-sama berniaga keluar daerah. Hamil, ini perempuan pulang, melahirkan di kampung. Tafakut, siapa gaji lebih besar? Kalau perempuan, lakinya tinggal di rumah jaga anak, jaga omak bapak sekalian. Begitu Pak. Sampai begitu orang itu perempuan itu bapak, semangat itu bapak. Sehingga bapak sekalian, mereka rela bertahun-tahun dirantau orang hanya untuk biaya keluarganya bapak sekalian. Luar biasa Pak. Luar biasa. Kenapa maknanya apa? Kekuatan hati itu Pak, memang kuat seperti itu. Nah semalam Pak saya sapa di Bandung Pak, di Jawa Barat, saya sapa semalam seluruh Jabar. Ketika istimewa besar Bapak, ada beberapa kali bayan-bayan kecil itu, saya enak aja naskilnya Pak. Sampai hari kasih Allah Pak hadiah yang banyak, belum pernah seperti itu Bapak sekalian. Apa saya bilang? Gampangnya saya bilang Bapak sekalian, orang Bapak negeri jauh 1 jam ke Malaysia saja sudah ribu kali berkoar-koar saya bilang. Perempuan Sunda ribuan orang sudah keluar bertahun-tahun lalu nggak berkoar-koar Pak saya bilang. Mananya Bapak? Mereka punya nilai ikut yang lebih. Punya nilai yang lebih Bapak sekalian. Dan jauh dia punya pandangan terhadap perkara agama Bapak sekalian. Dan Bapak katakan semalam itu teman asal itu Bapak, ahbab yang zolim itu, karkun zolim itu yang enggak bawa istrinya keluar masturat Bapak sekalian. Itu yang zolim Pak kata beliau. Beliau katakan Bapak sekalian, kenapa ketika perempuan di rumah emak dia, di rumah orang tua dia, bisa kamu rayu sampai mati ikut dengan kamu. Tetapi kenapa di rumah bersama kamu gak bisa bareng-bareng kamu keluarnya kata beliau Bapak sekalian. Enggak Pak Julham? Dulu Pak kita rayu dia Bapak, kita nggak kenal ya kan. Yang biaya itu omaknya, ayahnya ngasih makan sunatullahnya, ayah ngasih baju sunatullahnya, jajan dari ayah. Karena hati saya Pak Julham bisa sampai mati ke Pak Julham dia. Tapi aneh dari Pak Julham sama-sama satu bantal. Sekarang Pak Julham yang ngasih duitnya, yang ngasih bajunya, yang ngasih makannya, nggak bisa di 10 hari besok. Kali itu Pak. Iya kan? Kan gawat itu dulu. Iya kan? Dulu omaknya ngasih makan, ayahnya ngasih duit, ayahnya ngasih baju, apa-apa ayah, iya kan? Sampai mati bisa ikut sama abang kita ini. Ya kan? Salah. Sekarang satu rumah sama kita. Apa sedikit bang? Nah, apalagi deh ini nah. Kok enggak bisa 10 hari? Apa salah kita nih Pak? Apa salah kita nih Pak Asmi ini? Apa salah kita nih Pak Rijal ini? Apa salah kita ini dia? Dulu rawi kita Bapak udah layak lah bang katanya. Omak tinggal omak lah, ayah tinggal ayah lah katanya dia. Iya kan? Padahal dia Bapak dulu nyaman hidup bersama ayah omaknya. Ikut sama kita belum tentu. Pada masa dulu itu, di awal berumah tangga kita belum tentu, belum jelas Pak. Kabur semuanya Bapak. Si kabur. Rumah pun mungkin rumah sewa. Sadar rumah sendiri sama ayahnya dia. Tapi Bapak karena janji Bapak begitu manisnya, yakin dia meninggalkan Bapak zona nyaman itu dia. Ya, sekarang sama Bapak sendiri dah. Cuman ini. Iya kan? Ini Pak salah kita. Kenapa salah kita? Perempuan kita gak dapat mampan yang banyak dari kita Pak sekalian. Apa itu? Perkara sifat. Nah kita Pak kalau melaskil orang lain, oh ya Allah lembut kali. Sampai rumah, dek umat menderita ini, umat menderita katanya. Dia pun umat juga Pak. Dia pun umat juga Pak. Iya kan? Kadang-kadang kita Pak subhanallah, kalau sampai warung, udah Pak, apalagi Pak, sadia sudi. Iya kan? Nah, sadia sudi katanya. Gitu istri bilang, "Bang, ini beras kita habis Bang, uang belanja terpakai si Upik tadi pergi sekolah." Kau tahu duit-duit saja katanya Pak. Allah. Enggak bagi masa Pak untuk istri tercinta Bapak sekalian. Enggak bagi masa kita dia. Enggak bagi masa dia Pak. Adalah Rasulullah SAW Bapak sekalian
Itu selalunya itu dia ini, selalu jadi ini Bapak. Kalau dia punya kesibukan itu dia urus sendiri. Selalu seperti itu dia. Hingga suatu ketika Nabi SAW ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bilang, "Hai Aisyah, saya kepingin minum air manis, air gula." Kita bilang, "Pak, teh manis," kita bilang. Karena jarang-jarang yang minta itu Bapak, begitu bahagianya Aisyah radhiyallahu anha, dia bikin air minum Bapak dengan semangat. Ini ya Rasulullah. Dan sifat sudah mulia Bapak kalau kasih minum itu, Aisyah kita minum dulu Aisyah. Nabi lihat mana bekas gelasnya. Dan Nabi tanya, "Aisyah, dari mana tadi minum?" "Dari sini ya Rasulullah." Rasulullah putar gelasnya, minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha sekalian. Nampak Rasulullah yang mulia itu minumnya, minum dulu Aisyah. Saya tanya lagi, "Dari yang tadi minum Aisyah dari sini?" "Ya Rasul minjam." "Ah ini ya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak pada hari itu kan Raja Wajallah, Nabi yang akan terlibat Bapak sekalian, seolah-olah lupa. Nabi tidak pernah lupa Bapak sekalian. Nabi minum itu air Bapak berteguk-teguk sampai saya katakan, "Ya Rasulullah, selama ini kalau minum itu saya duluan. Kok ini enggak berbagi?" Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, saya hari ini dahaga sekali." Maka dengan manjanya Bapak itu Aisyah rampas itu dia minum. Ternyata air garam, Pak. Yang mau kita ambil Bapak di sini pertama ketika Rasul minum itu Bapak air minum garam itu sedikit pun enggak berubah wajah Sang mulia Bapak. Ya kita bilang cemarnya mata kau tak tahu kalau sama gula kita bilang Bapak. Nabi Bapak tidak menampakkan raut wajah yang berubah Bapak. Lalu tenang minum Nabi yang minum subhanallah. Dan Bapak sekalian, dan ya Rasulullah maafkan aku katanya dia. Tapi Bapak Nabi jaga harga dia jangan sampai dia malu. Padahal situ yang ada cuma 3 aja. Allah, Rasulullah, Aisyah. Tapi Nabi Bapak enggak bilang, "Itulah dek ya kamarnya mata kau." Dijaga Nabi Bapak jangan itu Aisyah sampai timbul rasa malunya. Waktu yang ada hanya Rasulullah dan Aisyah saja Bapak sekalian. Cuman berdua saja, Allah yang ketiga. Enggak dibilang Bapak, enggak tahunya kalau kata kau capek ini, enggak gitu Nabi Bapak. Dijaga Nabi Bapak harga diri Aisyah radhiyallahu anha. Dijaga Nabi Bapak. Bahkan dengan tegur halus pun enggak Bapak. Macam mana ya Dek? Apa sudah begini? Enggak juga Bapak. Nabi diam saja Bapak. Diam saja Bapak sekalian. Diam saja. Nabi tegur pun tidak. Nabi senyum saja Bapak sekalian. Sehingga Bapak sekalian, kalaulah seperti ini kita buat, ya Mas sekalian ya, kita buat seperti ini jemaah sekalian, macam mana istri kita enggak nurut apa kita bilang. Kita pulang umat menderita, ya bodoh umat juga Pak. Lebih umat lagi dia Pak, ya kan? Salah Pak ya? Yes. Dan salah pakai mau gerak sama Pak Jur sekarang ini dan yang lain-lain lagi ini Pak. Kita minta waktu Bapak semua ini Pak. Karena besok tinggal besok jur kita. Malam ini malam markas, kita malam ke markas. Bermakna kurang lebih cuma 12 jam lagi kita kerja kepada jemaah-jemaah besok mau kita keluarkan. Banyak ini Pak sebenarnya Pak, banyak. Semalam itu di Muasyarah Malaysia, ketika suruh Malaysia Pak Kargujari, perkara Pak Masturat, masa katakan ini berlaku untuk seluruh dunia, tertib itu berlaku seluruh dunia. Ditanya lah Pak, berapa wanita sudah keluar jalan Allah dan berapa yang belum? Dijawablah Abdullah Chong Pak Surah Malaysia. Angkanya bilang dulu Pak ya kan sekian. Tanya di mohalla kamu. Beliau tanya berapa sudah Masturat keluar? Mak Pak kita bilang aja itu 30 ya kan. Di situ ada habab 100 di mohalla beliau itu. Lalu Masturat 70 dia saat itu Bapak. Berapa yang belum? 30 lagi. Bukan itu nasihat. Seberapa jumlah perempuan di desa kamu, sebegitulah target yang mau dikeluarkan Pak. Boro-boro ini Bapak. Ahbab aja saya bertahun-tahun keluar Masturat. Apalagi orang luar, gimana caranya? Maka beliau katakan berapa kata beliau
kamu kerja atas kaum rijal, sebegitulah kerja kamu kepada kaum wanita sekurang-kurangnya, kata beliau saat itu, Bapak sekalian. Ditanya lagi Pak, ditanya lagi, berapa rumah yang siap terima jemaah 24 jam? Dibilanglah 40 rumah siap 24 jam, Bapak. Ditanya beliau, berapa rumah yang ada di desa kamu, di mola kamu? Banyak Maulana, 1000 lebih katanya. Maka kata masih kita, Bapak, itulah target rumah 24 jam, Pak. Ini kan enggak masuk jemaah dari Medan sama Pak Julham, masuk sini pun Julham lagi, masuk dari Aceh Julham lagi. Allah. Jemaah lokal Julham lagi. Jemaah transit Julham lagi. Iya kan? Gimana? Sementara target Bapak seluruh rumah orang Islam, sebegitulah target rumah Masturot. Maka Pak sekarang diminta keluar 15 saat 10 hari di satu masjid, diminta sekarang. Satu masjid ini. 2 hari di rumah Pak Julham, 2 hari Pak Rijal, rumah Bapak ini, 2 hari 2 selesai. Bukan satu halqa Pak, bukan satu markas jamaah safar. 1 hari sini. Dan dicari Bapak rumah-rumah yang baru. Rumah baru ini termasuk rumah Habab yang belum pernah terima jemaah, dihitung rumah baru Pak. Malu kita orang dakwah dihitung rumah baru Bapak. Ya kan? Sampai begitu Pak dibilang, rumah-rumah baru. Rumah baru di Bapak termasuk itu rumah Habab yang belum terima jemaah. Apa? Sedangkan Bapak orang awam diminta untuk terima jemaah. Kayak begitu Pak. Jadi datang jemaah, datang ke Arafah ini, nggak perlu ke pantai-pantai Pak, di Arafah ini aja 15 hari, 40 hari baru satu pandan, 10 hari di Arafah, 10 hari di Hajoran, 10 hari selesai, 40 hari Bapak. Agar apa? Agar kita berpikir untuk masuk ke rumah-rumah baru. Kalau sekarang ini diterima, kesibol ke 10 hari, Arpan situ mau orang 2 hari. Mana Pandan rumah Julham 2 hari. Hajoran rumah siapa 2 hari? Si Bang Rafa 2 hari. Udahlah ke Barus terakhir 2 hari Pak Julham. Habis masa itu saja Bapak sekalian. Enggak tergarap rumah-rumah baru. Nah, kalau belum bisa, sekurang-kurang Bapak perhalkah dulu bikin kita berpikir kita. Itu diminta sekarang ini Pak, untuk masuk 10 hari 15 hari, 40 hari satu halkah, bukan satu markas tateng, bukan Pak. Ini mau kita bicarakan Pak. Memang Pak, kalau kita nggak siap Pak, susah kita Pak untuk agama ini. Bapak sekalian, kami pernah Pak keluar dari Afrika, ya kan? Lalu kehendak Allah Azza wa Jalla kita Pak pernah ke Kamboja, yang dekat dulu Pak Kamboja. Nah, ya Pak ya, kita di Kamboja ini dulu dekat Pak. Pas kita di Kamboja itu keluar Bapak, di sana ada satu daerah dekat Vietnam itu kota itu Bapak banyak rumah judi yang punya Bapak orang Padang, agama Islam. Di sana merantau buka rumah judi Pak. Jumlahnya banyak. Dan banyak Pak rumah bordil yang punya orang Kepri. Banyak pula itu Pak tempatnya. Sehingga kita Pak, kita negeri jauh paling modal 10 juta, 8 juta, 15 juta. Mereka Bapak untuk bermaksiat kepada Allah dengan modal miliar-miliar Pak, untuk mencari murkanya Allah Azza wa Jalla. Bapak, karena kami pun kalah tender lah bilang dulu kan, kalah tender. Lalu kami Bapak pindah dari kota tersebut ke satu kota Batambang. Nah Bapak satu kota Batambang, kami bekerja dari situ Bapak sekalian. Maka kita di kafe, kita kumpul kawan-kawan duit. Mari duit kita bilang. So, apa Mir? Kita bilang kita mau kerja dakwah di kafe dulu. Lalu Bapak kita dakwah di kafe. Kita cerita, kita masuk kafe ini, kita bilang Pak, semua yang ada di sini kita traktir makanan minuman. Tapi bukan bir kita bilang, bukan minuman alkohol. Di sana Pak paling terkenal minuman Big Cola Pak. Pak Cola enggak ada, yang ada Big Cola. Kita kasih kue Pak, roti kacang. Kita bilang,
yang muslim datang ke sini kita bilang. Ya Pak ya. Bapak kita buat dakwah Bapak sekalian. Ada seorang Buddha, dia bilang, kalian cerita khamar, cerita bir, cerita macam-macam perempuan di surga kalian itu katanya. Dia bilang gitu Pak, di surga kalian itu katanya. Apakah kami boleh seperti itu? Boleh kita bilang Bapak. Lalu Bapak dia masuk Islam. Kita mandikan semua kita lalu ke masjid Bapak. Lalu Bapak singkat cerita, ini orang menjelang subuh hilang dari masjid. Subuh hilang dari masjid. Lalu Bapak menjelang asar dia Bapak 21 keluarganya masuk Islam. Allah. Kami sedang lah Pak, kami biayai selama 2 minggu itu kerja Bapak sekalian. Setelah selesai Bapak, kami situ 2 minggu, kami mau pulang. Apa kata Bapak sana itu? Lalu ini bikin susah orang aja lah katanya. Kami sudah susah. Maka pun payah, tambah lagi itu orang Pak 22 orang masuk Islam. Kenapa kerjaan aja kalian katanya Pak. Sampai gitu Pak, marah-marah dengan kita. Siapa yang ngurus ini? Ini Bapak sama dengan kita lah Bapak. Kalau masuk Masturo semua tunduk kepala kita Pak. Tengok kita Pak. Rumah siapa ya? Rumah siapa? Rumahku lah. Rumahku lah. Tapi sempat besok ada di rumah ada TS mau kumpul. Rumah saya dipakai Pak dia 1 juta. Pokoknya kita bilang. Untuk apa nggak siap kita Pak? Jadi Bapak semua rumah Bapak layak terima masturot. Kami Pak di Jepang keluar masturot Bapak. Segini rumahnya Pak. Sekali ini Pak. Rumahnya sekali Pak. Itu di Jepang Pak. Di sebelumnya rumahnya dia. Luar sana pintu seorang semua. Mau jumpa istri Pak, seorang pintunya, baru kita mulakot. Seorang dia siap untuk kamu. Segini Pak rumahnya. Dan Bapak kita pernah Pak keluar di Jawa Barat, rumahnya Bapak lantainya tanah, atapnya rumbia, dindingnya Pak bambu dijalin itu Bapak, dan nggak ada WC. Kita sudah keluar ke rumah seperti itu Pak. Malam-malam kita Pak cangkol, Pak tabir untuk istri kita qada hajat Pak. Ada rumah Bapak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Ada nggak Pak seperti itu Pak? Nggak ada. Saya Pak kalau ke Jakarta, Bagian Japar polisi itu, Pak kami kalau di Jakarta itu rumah Bapak dibikin di atas parit besar, bukan di atas tanah Pak rumah itu Pak. Macam mana Pak kira-kira parit besar Bapak di situ dibikin rumah? Ruli Pak, rumah liar istilahnya kan. Di situ rumah itu Bapak sekalian. Lewatnya Bapak dari rumah orang. Dan saya pada waktu di Japar Pak sudah keluar ke rumah seperti itu Bapak sekalian. Bukan di bumi Pak, di atas paret. Dan itu nggak jauh itu Bapak stasiun Kereta Manggarai dulunya. Sekarang rapi alhamdulillah syukurillah. Saya bayan Bapak lebih lama suara kereta api yang didengar Majemak daripada bayan saya Pak. Alhamdulillah, kereta api, lewat kereta Bapak sekalian. 1 jam Pak bayan, lebih kurang Bapak dikira kawan saya 35 menit hanya kereta api yang lewat bolak-balik Bapak sekalian. Saya keluar gini Pak di rumahnya Bapak, hampir mati saya Pak. Kenapa Bapak? Ini atapnya Bapak, atap rumahnya ini sudah langsung stasiun kereta Bapak. Saya nggak tahu, saya aja bisa bayan saya kan. Saya terus ditarik, Amir sahab, dia bilang gitu Bapak. Lihat kereta api cepat di Bapak hampir mati Pak. Makna bukan itu Pak sudah Bapak. Rumah seperti Bapak layak terima masturo Bapak sekalian. Layak Pak. Tahun 2004 Pak, tahun 2005 awal saya keluar ke Nias, ke rumah Abdul Rahim. Itu pun rumahnya Pak, rumah Buat Mujahadah. Kalau kena tsunami rumah dia itu ya kan. Sama, lantai tanah, dinding tepas, atap rumah ada lampu. Gitu Pak. Nah semalam Pak kami keluar ke Afrika, ada rumah susun Pak kita ada berapa pintu. Dan Bapak ada WC berbaris, WC itu WC agak tinggi-tinggi Bapak. Kami Bapak bayan bukan di rumah Pak, di atas WC kami bayan Pak. Rumah tangga tinggi, tangganya ada tangga untuk urus rumah ini Pak, sini ada WC bikin berapa WC Bapak. Kami Bapak duduk WC itu Pak kasih tinggi semen gitu kan.
Kayak bapak bayarnya pak di atas WC, bukan di mana-mana tempat pak. Boleh keluar seperti itu. Cuman Haji, rumah kita Haji. Jadi gantikan di rumah kita Haji. Nah. Di Turki pak kami pak. Alhamdulillah pak, saya ini maaf pak ya, biar bapak ngerti maaf pak ya. Saya pertama dari Indonesia bapak mastura ke Jepang. Saya pak master pertama dari Indonesia ke Korea. Saya pak menampun pada Allah master pertama pak ke Turki. Saya pak pernah master Indonesia bapak ke Mauritius. Saya master pertama dari Indonesia bapak ke Arab Emirat Dubai bapak sekalian. 5 dan saya pak pertama mastura ke Singapura dari Indonesia bapak. Singkat cerita bapak, istri saya sudah pergi daunah 16, istri saya bapak maaf sudah pergi 16 negara dah bapak. Lebih cantik rumah bapak ini bapak sekalian. Di Turki pak, kami tuh itu di tangga pak, tanpa lalu orang, lewat orang berhenti bayan dulu. Nah, lihat orang berhenti bayan dulu. Ada lagi bapak pakai mic panjang lah, pakai kabel panjang. Di jalan kecil pak, kami bayar. Alhamdulillah, apa ini? Rumah kecil pak ya kan, yang nusur rame, nggak muat rumahnya. Nah, yang nusur rame nggak muat rumahnya. Kami bayar di pinggir jalan apa? Alhamdulillah, apa nih orang apa ini di pinggir jalan katanya. Di pinggir jalan pak bayarnya. Boleh pak. Apa rumah bapak yang cantik-cantik ini boleh kali pun. Nah, boleh kali pun. Boleh kali pun. Banyak pak pengalaman kita pak. Dulunya mana bapak? Kita keluar pak, ya keluar lagi pak di daerah jauh pak. Di Afrika sana keluar bapak. Istri kita di rumah sana, kita bayar bapak. Tikar tak ada, apapun tak ada, kita duduk di tanah bayarnya pak. Tanah pak, bayar kita. Alhamdulillah. Nah, dan lusur ramai. Perempuan haus agama, iya kan? Istri kita gini kan pak, wah seperti bidadari istri kita gini kan ya pak. Iya pak, dia kan black ya pak, ya kan? Nah, black lah bilang dulu ya kan. Istri kita pakai bidadari itu dia pak, ya kan? Tapi maknanya pak, kita ambil pak. Mau kita ambil bapak, rumah seperti itu pun pak boleh terima mastur. Ketika Nabi buat dakwah bapak, penuh kepayahan, penuh kesusahan, datanglah Zainab melihat ayahnya. Apa yang mulia? Wahai Zainab, agama ayahmu ini nak akan masuk ke setiap rumah. Rumah yang rumah yang keras, rumah yang lembek, rumah yang tinggi, rumah yang rendah. Dengan kemungkinan mana bapak? Jemaah bapak harus siap terima seperti itu. Harus siap terima seperti itu kita. Baru mantap. Kalau perkara besar bapak, saya cerita. Kalau keluar kami di Dubai pak, kamar mandinya aja bang bisa main bola bang katanya. Nah, itu udah rumah mewah itu pak. Kami makan pak di Dubai. Wah, kata ahli bapak, makan di meja besar ini. Datanglah pak, 2 orang Bangladesh pakai jas, pakai baju jas rapi. Pakai dasi, pakai sini dia. 1 orang bawa sarung, bawa air, 1 orang bawa mangkoknya bapak. Kenapa? Cuci tangan pak. Kita cuci tangan. Gini dah, gini kita pak, gini kita. 1 orang nyiram dan nampung, 1 orang pak gosok tangan kita pak. Kayak gitu ada juga pak terakhir pak. Gini dia. Datang 2 orang itu pak, bawa air. Di sini ada 1 anduk kecilnya, 1 orang sini megang kayunya pak. Inilah kita pak, nggak boleh tengok pak, marah. Inilah kita. Datanglah bang itu bapak, ditampungnya air itu, disiram tangan kita pak, saya taruh pak, gosok-gosok tangan kita pak dengan sabun yang wangi pak. Jadi ada enaknya pak, ada enak-enaknya. Dia ajak pak kita minum kopi pak dekat Burj Khalifa itu pak, di dalam laut pak kafenya. Burj Khalifa itu kan di dalam laut itu bapak. Minum kopi lah kita. Kita rupiahkan pak segelas kopinya pak 4 juta. Oh, murah. Murah pak. Kita 4 orang pak. Kita kira-kira kopi aja 16 juta kopi di pak, lain snacknya lagi pak. Ada juga hiburannya pak. Gak semua payah-payah, gak semua susah-susah pak. Kita pun nengok kopi 4 juta.
Kita kopi 4 juta ini Pak, satu provinsi makan ini. Kita jalan markas pada sekilo kopi, berapa duitnya itu? Ya Pak kan? Kita pun tengok-tengok gitu. Kira-kira rupiah. Berapa Mir? 16 juta kopi kita aja. Lain seneknya. Wih, kata kawan saya bilang ya kan. Wih katanya lagi. Lupa di Allah Pak. Wih katanya ya kan. Nah kita Pak di Jepang. Dikasih Pak sashimi. Ikan mentah itu Pak. Tapi ikan tuna yang bagus Pak. Ikan itu Bapak. Tidak dulu Pak hancur ikannya. Ikan mentah kita nggak tahu Pak. Wow, senanglah orang apa ini. Kita kan Pak dapat taskilan. Yakuza Pak. Yakuza ini Bapak. Supaya Pak dia tanda ini Pak kalau salah itu Pak potong jari. Potong jari. Tanda salah itu dia Bapak. Dan ini tanda setia dengan klien dia, dengan kelompok dia Pak. Kita orang Bandung dalil kita pun terus dakwah Bapak. Jepang ini bersemangat lah. Nah, semangat Bapak sekalian kan. Pas tali mastura itu Bapak adalah 30 perempuan Jepang datang nusrah alia kita. Orang kafir semuanya Bapak. Di sini jemaah keluar, tak menusrah Pak ya kan. Di sini keluar maaflah, Bapak tak nusrah Pak. Kami dari Jepang Bapak, orang kafir nusrah 30 orang Pak. Hari kedua 45 orang. Jadi Bapak, lalu ini orang Jepang ini kita buat dakwah senang hatinya Bapak. Dia bawa Pak makan sashimi Pak. Ikan itu Pak. Ikan itu. Datang orang itu bilang, Mirsab Bapak, ini kan paling mahal ini di sini nih katanya. Kalau kami bisa makan ini katanya. Ikan itu Pak kurang lebih lah Pak semana lah saya bilang Pak ya. Maaf Pak ya, mengampun pada Allah lah, mengampun pada Allah. Segini besarnya Pak, lebar ini, segini dia Pak lebarnya. Kira-kira menang segini Pak ya, kurang lebih Pak ya. Coba dia Bapak, kami itu kan 4 pasang, 16 paket tuh Pak. 16 bungkus ikan tuh Bapak. Dia bilang, Amir Sab, ikan satu bungkus ini 8 juta dirupiahkan katanya. Kita pun terkejut kita. 8 juta itu dia satu bungkus. Termakan pun tidak, ikan mentah pula. Nah, berarti Bapak 64 juta kami pernah sekali makan ikannya aja Pak. Iya kan? Di sini kan sombong, paling habis 100.000 kita. 64 juta Pak makan di Jepang ikan itu, ikan mentah itu. Kita pun tanya macam mana yang inamnya? Karena kandang katanya. Saya pula Pak menyenangkan orang. Saya makan lah. Enak Mirsa, abang mutahnya makan makanan dia. Besok bawa lagi lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah wa syukurillah. Waktu saya Pak ke Cina, saya transit di Hong Kong. Datang dia, Amir Sofyan di pulau-pulaunya saya apa? Saya sekarang muazin di kampung saya katanya. Dan yang 32 perempuan itu katanya 16 sudah masuk Islam saja istri saya katanya Pak. Bergeraknya di Jepang Pak. Seolah-olah nggak ada hasil, seolah-olah nggak ada manfaat Pak. 3 perempuan Jepang Bapak ikut sama kita taklim hari-hari, ikut dengar bayan Pak yang 32 orang ini. Kalau nggak ada efek, pulang kita, iya kan? Nah, kami tasil ke Cina Pak, terus di Hong Kong. Cari ambil alamat-alamat itu dia Bapak. Di pulau-pulau api kerat terkenal di Hong Kong. Amir Sofyan, punya ya. Ada apa kita bilang pakai bahasa Inggris Pak kan? Dia bilang, saya sekarang udah masuk Islam. Saya tengok Pak Yakuza itu Pak. Udah masuk Islam dia. Yang nggak ditato cuman biji matanya aja Pak. Itu Pak Keluar Masturo. Mantap dia, kenang-kenangannya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, dia udah besok insyaallah Pak ya. Kita akan Masturo. Kalau Bapak nggak bisa lama-lama karena berbagai sebab, nggak apalah Pak 10 hari. Nggak lama itu sebulan itu agama ini Pak. 10 hari. Tanya Pak Rijal, bisa bangun rumah 10 hari? Kandang apa nggak siap Pak? Tanya itu dia. Ini pemborong sekarang ini kan, semua diborongnya, habis dakwanya. Didorong semua untuk dibawa pulang. Iya kan? Pemborong. Terus belum bisa ke rumah Pak, nggak bisa. Sini aja Pak nyari ikan sampai 6 bulan. Tak kau badan di bueknya ya kan.
Nah, ini kan cuma 10 hari aja. Cuma besok bang, berapa hari besok bang, Mas Turonya? Insya Allah. Berapa hari? 10 hari. Amin ya Allah. Pak Julam? Amin ya Allah. Abang ada ganteng? Insya Allah 3 hari. Alhamdulillah sekali. Cemana ayah anda ini? Insyaallah. Amin ya Allah. Cemana Pak sini? Insyaallah. Alhamdulillah. Cemana Pak Rijal? Insya Allah Pak, yang mudahkan Pak. Allahu Akbar. Jadi polisi kita pun Pak biasa manja-manja dia Pak kan. Itu kami keluar Pak. Yang saya bilang tadi Pak, rumahnya dari tanah, lantainya, atapnya rumbia, dindingnya dari bambu, nyanyi tapas saja pasar medannya Pak, juga enggak ada air. Habis jerigen lah Pak untuk masing-masing satu istri saya sendiri kan. Dia pun ya Allah kata. Itulah dia kena bilang. Di sini kalau paling cuma 3 hari. Dia bilang ya Allah ya Allah. Kita bilang diri sampai mati. Macam mana pula itu keadaannya kita bilang. Ya Allah katanya. Pak kan. Paling kita di rumah enggak enak. Paling lama 3 hari Mas Turo Pak ya kan. Paling pun enak Bapak kita di rumah yang paling paten 3 hari juga hanya. Mana Bapak senang-senang sementara, susah sementara. Gitulah Pak, dai ini dia baru tahu rasa. Masuk Pak Mas Turo ke rumah kita biar kita bisa menjadi muhajirin yang baik. Muhajirin yang baik. Ini Pak Syarah Pak Syajir Mas Turo kita ini. Saya sedih ini Pak, belum ada Mas Turo negeri jauh dari seluruh Tapteng ini Bapak. Ikannya sampai negeri jauh, tripang sampai negeri jauh. Hongkong. Memang negeri jauh dan bilang Hongkong Pak ya kan. Tapi orangnya belum sampai Hongkong Pak. Orang masih Hongkong. Ya Allah ya Rabbi. Azam Pak. Pak azam tawakal ala Allah. Banyak bikin usaha Bapak merayu Allah Jalla Jalla. Ya Allah. Jadi Bapak orang bilang apa jemaah ini meninggalkan istri. Bilang Pak, aku udah bawa istri. Sudah kami ke Jambi, ke Jakarta, ke Medan. Kemana sudah kau bawa kata Pak? Oh iya Bang katanya. Gitulah. Cemana Bapak bilang jemaah enggak pernah bawa istri. Nampak Bapak keluar Rijal lagi, Pak keluar Rijal lagi, 3 Rijal lagi dia. Enggak pernah nampak orang Pak. Jadi dari harus terangan Pak. Dibilang orang lah, apa kalau itu Pak? Lalap istri tinggalkan. Lalap tinggalkan. Ya bilang ini ku bawa ini contoh barangnya bilang. Kemana berangkat besok? Besok ke Kalti berangkat besok. Naik terbang 2 kali. Bilang gitulah Pak. Ini dibilang istri Ratu Bidadari, tapi lalap di dapur. Allahu Akbar. Ratu Bidadari kalau dia lalap di sumur. Iya kan? Masya Allah, perempuan soleha. Nanti di yaumil kiamah jadi Ratu Bidadari, lalap di dapur, lalap di sumur. Kapan Ratu Bidadarinya? Coba dia keluar ke negeri jauh, kayak ratu tadi bikin Pak. Baru dapat contoh barang itu. Keluar Pak bisa ke India. Istri kita Bapak, kata orang India ni Bapak kan istri kita pun diinai sini tangan, diinai sini tangan kita Pak. Pakai gelang-gelang. Di sini masih kita tengok. Ini kajulah bini awak tengok gini kan. Tengok mulakan Pak ya kan, mulakan apa kan? Tangannya gini. Sengaja Pak kasih baju India itu Pak. Kasih baju India yang tangannya tangan pendek itu ya kan. Nah, baju orang India begini. Kita pun heran. Enggak pernah beli baju India ke Islam pakai orang India gitu. Sini gelang banyak, sini gelang banyak. Istilah awak ya kan. Siapa? Kayak film-film India itulah Pak. Katanya. Kita pun heran aja Pak. Ini berinai semuanya. Ini berinai semuanya. Kita pun terkejut. Wanginya Masya Allah. Baru Bapak nampak gambaran contoh seperti Ratu Bidadari. Dia pun semangat lah. Ini pula apa Ratu Bidadari? Lalap di dapur. Nah, ada waktu luang pula ikan asin orang. Cemana dia mau semangat Pak? Gak nampak. Ratu Bidadari di-home katanya lah. Keluar pada seperti itu. Istri Bapak akan merasa betul lah Ratu Bidadari. Ini contoh barang sudah ada ini. Mana itu Pak? Apa balik saya? Jadi betul itu Pak. Kita bilang Pak, kita pangling Pak nanti istri kita dia milik kiamat. Siapanya kita bilang? Kok cantik kali?
Saya tidak di India saya Pak kan 2000-an kami ke India, masih muda-muda lah Pak kan. Istri Bapak, ini katanya, sampai segini gelangnya. Tengok tangan Pak pakai ini, kaki pakai ini, ada gelang kaki ini, ting 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 ting, iya. Maksudnya belum ada kajol Pak, karena saya, kau dek kayak hewan malin ya, bilang lagi itu ya kan. Iya, seperti si kajol kau dek kita bilang lagi itu ya kan, kayak kucing tai kita bilang lah. Ini macam-macam untuk barang, paling jauh keluar ke Tapsel, ke Siantar. Jadilah syukurilah lah itu. Masya Allah lah, kita bersyukur nanti Pak akan Allah muliakan Pak. Istri kita keluar ke Afrika putih. Oh lah Afrika Pak belak semuanya ya kan, gini kan ya. Katanya ya kan. Baru terasa Pak, istri kita pun Pak senyum-senyum lah. Kenapa? Di kampung kita istri kita paling pesek hidungnya. Iya Pak kan, ke Afrika Pak paling cantik jadinya dia Pak. Insya Allah ya kan. Jadi salah Pak niat Pak ya. Doa sama Allah, rayu Allah, kuatkan amalan Bapak. Nanti berangkat jauh-jauh Pak. Berangkat jauh-jauh. Oke semangat Pak. Dia akan jumpa yang belum pernah terbayang dalam bayangannya. Dia akan belum terfikir dengan pikiran dia Bapak. Kenapa? Ada kasih contoh case Pak di dunia ini dia. Jadi janganlah orang Bapak ini karkur sekwilda. Sekitar wilayah daerah saja. Kampung. Sekwilda lah Pak. Sekitar wilayah daerah. Paling jauh Barus. Cibabangun. Pak ya. Keluar Masturo ke Barus, keluar Rijang Cibabangun. Tak aja ke Sorkap. Bukan salah Pak, tapi belajarlah meningkatkan pengorbanan. Harus ini Pak. Silakan Pak. Silakan Pak ya. Berangkat negeri Jawa Pak. Insyaallah ya. Jadi Pak, malam ini ada malam kita merayu Allah dan merayu istri kita. Ini bulan Rajab, bulan yang penuh barokah, yang penuh kebaikan. Rajab ini Bapak. Jadi Bapak nanti keluarnya itu Rajab Syakban, paling mantap kali. Dan yang keluar masuk 40 hari memborong berkah. Rajab, Syakban, Ramadan. Oh, bulan-bulan penuh barokah 40 hari. Rajab dan Syakban ditutup Ramadan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bulan-bulan penuh barokah. Bulan Syakban, bulan penghitungan amal, amal baru situ diceritakan amalan itu. Bulan Syakban, bulan Allah Azza wa Jalla, Syahrullah. Jadi Bapak yang berapa hari makin kuat niatnya Pak, agar bisa nanti jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita nanti Bapak dengan bantuan Allah bisa buat kerja dakwah lebih dari yang sekarang. Ya, Pak Julham berangkat, Bapak berangkat. Untuk apa? Menyenangkan Allah semata-mata hingga laksanakan kerja kita Bapak Allah curah-curahkan hidayah di kampung kita. Kalau Pak kita sungguh-sungguh Pak, yakinlah Pak, enggak susah tapakut tuh Pak, enggak susah. Matikan akal kita. Tahun 2002 Pak, kita di Bangladesh, Istimewa Tonggi 2002 kita. Orang-orang mas bilang, "Cemana nih Mas, saya kerja banyak, kami miskin-miskin, gimana kerja ini?" katanya. Apa kata Bayu Wahab saat itu Pak? Rasulullah itu doa dulu baru miskin katanya. Kamu enggak perlu sudah miskin, tinggal berangkat aja lah katanya. Pak ya. Kalau Bapak sungguh-sungguh Pak, yakin Pak. Bapak itu Pak sering bilang gini, al-mauna qadrul maaf Bapak Wahab, tarik jamil Pak. Masih kita kalau kita surga kayak di sini surga itu Pak. Kalau dia bayan tuh Bapak bayan bidadari itu Pak, sampai ada Pak orang yang muncrat Pak. Saking luasnya dia Pak. Dia bilang Bapak, al-mauna biqadril mauna. Saya bilang pertolongan Allah itu tergantung kerja-kerja yang kamu bikin. Pertolongan Allah itu tergantung usaha yang kamu bikin. Kalau kita Pak sedang-sedang, Allah Pak sedang-sedang lah bantunya. Kalau Pak kita luar biasa,
Allah pun bantu kita yang luar biasa. Tengok Pak surau-surau kita. Luar biasa kerjanya. Sebentar-bentar di mana? Amir Sab, Papua. Iya, berapa kos itu? Mana Amir Sab? Sulawesi. Mana Amir Sab? Ini lagi di Malaysia Takaja. Mana? Seperti mudah kali. Kenapa? Al-ma'una biqadril ma'una. Pertolongan Allah tergantung kerja-kerja yang kamu buat. Inilah mana ayat innallaha la yuhibbu qaum hatta yuhibbu anfusihim. Itu mana ayat ini, Pak? Kita, Pak, nengok kemampuan kita, Bapak, nggak bisa kemana-mana kita, Pak. Nengok keadaan kita lemah, duit kita lemah, paling banter kita sebab keluar ke surga, Bapak. Kalau Bapak kerja kita buat sungguh-sungguh, berubah takdir bukan ke surga, Bapak diantaralah ke Amerika, Bapak. Itu mana ayat tadi itu? Kemampuan kita, uang kita, bahasa kita, paling banter ke Simalungun, paling banter kita, Bapak, ke Bengkulu. Tapi dirubah Bapak dari itu, maka Bapak layak diantar kemana-mana tempat. Itulah maknanya Bapak, kecuali dia merubahnya sendiri. Jadi jangan kesan lah. Saya gimana mau berangkat ini, Pak? Untuk makan pun payah. Tak takut anak tinggal lagi berbiayanya. Bapak sungguh-sungguh, Allah tolong sungguh-sungguh. Itu baru betul, Pak. Jadi besok ini Bapak istimewa nanti bulan 5. Kita di sini tanggal 27 bulan 5. Dari sini bukan 1-2 jemaah negeri jauh, sebanyak-banyaknya. Karena Bapak 124.000 sahabat Rasulullah mulia saat Haji Wada. Ya Pak ya, saat Haji Wada. Lalu Bapak sekalian, kalau kita ceritakan, kita beritakan, kita apakan? 124.000 sahabat. Ya Pak ya, ini saat Haji Wada. Lalu Bapak kita ceritakan, hanya 10.000 saja kuburnya sekitar tanah Hijaz. Bermakna 140 sahabat mati sedang takajah negeri jauh. Kan kita bilang 140.000 kuburnya berserak di seluruh Arab. Bermakna ini mati sedang takajah negeri jauh. Bukan kalau kesibah bangun keluarnya. Bukan kayak tolang keluarnya. Lalu Bapak kita baca sirah sahabah, sirah nubuwah. Yang seperti Bapak itu ada Umar. Ternyata Bapak Umar ini Bapak berkali-kali kiri jauh, termasuk ke Palestina ketika jadi Amirul Mukminin. Dibaca bahasa ada Khalid bin Walid, meninggalnya di sekitar Madinah kuburan Bapak sudah ratusan kali di kiri jauhnya, Pak. Banyak negara dibuka dia ya kan, negeri jauh lah itu. Dan Bapak di situ ada apa? Ali. Ke Persia pun pergi dia, Pak. Ternyata Bapak 10.000 sahabat yang meninggal di Makkah Madinah nih Bapak setelah Fatuh Makkah itu semua pernah negara jauh. Kalau kita Bapak disuruh mengikut dengan baik, harus negeri jauh lah. Disuruh mengikut dengan baik. Harus negeri jauh. Harus negeri jauh, Pak. Jadi Bapak sekarang tesnya, tes drive-nya kita besok ini, bulan Master 10 hari pun jadi. Yang terhadap cuti itu 3 hari pun kita terima. Lalu Bapak sekalian, nanti bulan 5 diuji Bapak. Apakah Bapak mengikut dengan baik atau ikut-ikutan saja? Apa-apa yang diperoleh sahabat itu akan kita terima, Pak. Sahabat Pak, serasa tidak pernah berhaji. Maaf Pak, saya berhaji dari Cina, Pak. Saya berhaji dari Cina, Pak. Udah gratis, dikasih lagi uang saku 15 juta kan, Pak. Saya Pak umrah pertama dari Jordan, free. Free Pak, nggak bayar-bayar. Hajinya gratis, dikasih 15 juta dari Cina, Pak. Itu dia. Nggak mikir haji sekarang mahal. Rencana pemerintah 69.900.000. Dari mana itu, Pak? Dari Hongkong dapat kita segitu itu kita.
Buat betul-betul Bapak, kanalah bagi nanti Pak. Dia masih antar 6 orang ke Nepal. Ya Pak ya kan. Tiket-tiket mahal semuanya. Nampak tiket yang transit di Arab Saudi murah. Ajib ini Pak. Ya ajib ini Pak. Dia masih antar Pak ke Nepal. Mahal-mahal tiket, tengok tiket. Ada transit. Medan, Jeddah murah. Jeddah pergi ke Nepal murah. Terakhir Bapak umroh dulu baru pergi ke Nepal Bapak sekalian. 6 orang itu Pak. Semua tiket murah. Tengok tiket. Cik. Medan Jeddah murah. Jeddah ke Nepal murah. Hematnya berapa? Sekitar 6 jutaan hematnya. Pulang baliknya. Udah dapat umroh, tiket lebih murah lagi. Kenapa Pak? Sungguh-sungguh buat dakwah matikan akal. Baru betul Pak. Salah Pak ya? Nah, besok Bapak yang nggak punya cuti keluar Mastura 3 hari. Yang ada cuti atau berani minta cuti keluar 10 hari. Yang mau banyak barokahnya Rajab, Sya'ban, Ramadan keluar di jalan Allah 40 hari. Baru mantap Pak. Baru bisa rasakan isi itu Pak bidadari. Makan apa Bu? Ibu ini ya katanya. Baru semangat. Di kampung kata orang eleh kata istri kita Pak. Di sana Pak begini orang begini. Memang Parsiboga ini Masya Allah luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah.